Bapa kami yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang besertamu selalu Roh Kudus menyertai kami. Kami percaya bahwa kuat kuasa Roh Kudus akan selalu menerangi hati dan jiwa kami dan pertobatan, mengakui dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, manusia, terang, dan segala kekudusan ada padanya. Kemuliaan hanya bagi Bapa, Putra, Roh Kudus yang selalu hidup dan hadir di tengah-tengah kami. Karena itu setiap hari, setiap saat, setiap waktu kami mengingat Sang Pencipta, di mana semua hal, baik semua apa yang ada di dunia ini adalah semua berasal darimu. Tak ada yang dapat mengerti memahami jika tidak dikarunia Roh Tuhan. Karena Roh Tuhan tidak akan pernah bohong, Roh Tuhan tidak akan pernah berdusta. Karena setiap ujian-ujian dalam dunia ini justru mendatangkan berkat bagi semua orang percaya. Di setiap hari, di setiap sisi, setiap kehidupan dan lini semua bidang. Karena Tuhan akan bekerja secara masif dan efektif untuk orang-orang yang sungguh mengandalkan Dia dengan sungguh-sungguh dan percaya kepadanya. Memprioritaskan Tuhan sebagai harta terbesar kita adalah kesungguhan yang hakiki dan abadi. Karena Tuhan selalu akan memberkati, menyediakan, dan selalu hadir di tengah-tengah kita. Karena itu Tuhan sebagai orang-orang percaya dan cinta Engkau yang utama bagi kami. Kami mau dan rindu selalu membaca firman-Mu. Karena firman adalah kekuatan kami, firman yang membentuk kami menjadi orang yang diperbarui setiap hari dalam kekudusan, pertobatan, dan juga hidup dalam terang. Dan supaya kami dapat dilengkapi dengan senjata dan perlengkapan rohani. Karena itu pedang roh itu yang akan kami pakai untuk menjatuhkan segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, orang-orang jahat di dunia untuk bertobat, membawa kepada Kristus dan jiwa-jiwa diselamatkan karena kasih karunia. Karena itu selama kami masih hidup di dunia, kami mau bertobat, hidup dalam pertobatan yang nyata, memberitakan firman ke seluruh dunia, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus dalam doa, pujian penyembahan pribadi kami. Walaupun dunia tidak mengenal kami, tetapi secara pribadi roh kami kuat, karena Tuhan akan selalu ada di tengah-tengah kami. Kami punya karunia, kami punya nubuat, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya kasih yang sempurna dalam Tuhan. Karena itu kami terus hidup di dalam kasih, menerapkan kasih, dan tetap hidup dalam pertobatan sehari-hari. Inilah tubuh jiwa roh kami persembahkan padamu, dan boleh kami beribadah setiap saat dan waktu tanpa kenal ruang dan waktu. Tuhan adalah kehidupan kami, sumber energi, sumber segala sesuatu. Karena itu bekerjalah Tuhan selamanya dalam hidup kami, dan kami akan membuka mata hati, mulut, jiwa, telinga kami kepada firman-Mu. Karena firman itu hidup dan berkuasa, dan selalu kami percaya. Amin. Pembacaan kita pada siang menjelang sore hari ini terambil dari Amsal 18 ayat 1 hingga dengan 24 dengan perikop yang sama dari pasal yang 10 kemarin, yaitu kumpulan Amsal-Amsal Salomo yang berbunyi demikian. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan, dan celah disertai cemooh. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pepitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membuat dia menghadap orang-orang besar. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar, lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya.
undian mengakhiri pertengkaran, dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Saudara, yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengenakannya akan memakan buahnya. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi, kita harus hidup di dalam Tuhan, karib kepada Tuhan saja. Karena hanya Tuhan satu-satunya sahabat sejati lebih daripada segalanya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya hari ini. Kita kuat karena firman, kita hidup di dalam firman, kita akan terus memberitakan firman ke dunia ini, supaya orang mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Allah Israel yang kita percayai sebagai Yehova Rafa, sebagai Yehova Yahweh kita, Bapa di dalam kekudusan Kristus Yesus, sehingga kita semua beroleh kasih karunia dalam pertobatan melalui Roh Kudus setiap hari, yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan bahwa Bapa telah membangkitkan Dia dan memberi kembali kuasanya dan mengambilnya kembali untuk kemuliaan namanya. Hosana, Hosana bagi Raja yang akan datang. Maranatha, Maranatha, Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita. God bless you all. Jangan lupa subscribe. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ingatlah, ketika ayam berkokok, jangan kita menjadi orang-orang yang mengkhianati Yesus. Tetap setia, memikul salib, tetap percaya, dan tetap hidup dalam Yesus Kristus selamanya. Pikulah salib dan percaya Dia selama-lamanya, karena kita semua akan dapat upah. Jangan menjadi pengkhianat, jangan meninggalkan Yesus Kristus. Ingatlah akan cerita tentang Petrus yang berkhianat ketika segala hal terjadi pada Yesus. Kita tetap setia pada Yesus, kita tetap memikul salib sampai tiba kesudahan segala sesuatu. Panggillah namanya, karena Dia selalu mendengar kita. Dia hidup dan tak terbatas ruang dan waktu. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dan saya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. God bless you all, Immanuel.